Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga dilatari dendam lama, seorang pria di kota Palembang tewas ditikam oleh temannya. Polisi cilik tampilkan atraksi yang sigap dan ajak seluruh tamu bergoyang di perayaan Hari Bayangkara. Lima hektar lahan gambut di Ogan Ilir terbakar. Perayaan hari ulang tahun ke-79 Korps Bayangkara di Polres Ogan Komering Ulu Timur berlangsung meriah. Apalagi ada penampilan pocil atau polisi cilik dengan atraksi yang sigap dan ajak seluruh tamu bergoyang bersama. Wah, sigap dan tertib sekali ya gerakan mereka. Baris berbaris yang kompak dan menggemaskan ini dibawakan polisi cilik Ogan Komering Ulu Timur. Upacara hari ulang tahun ke-79 Bayangkara digelar di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa pagi. Hari ulang tahun ke-79 Bayangkara di Polres Ogan Komering Ulu Timur ini dihadiri pula Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan Ketua DPRD Ogan Komering Ulu Timur. Tambah meriah lagi, polisi cilik juga mengajak seluruh tamu undangan untuk bergoyang bersama di lapangan. Di usianya yang ke-79, Polri akan terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat secara profesional dan totalitas. Harapan dari Polres Ulu Timur sesuai dengan tema Polri untuk masyarakat, kami tetap akan melayani masyarakat dengan baik, ya, dengan totalitas, dan juga akan menjaga stabilitas keamanan negara khususnya di wilayah Polres Ulu Timur. Kemarin dan pada hari ini memperingati Hari Bayangkara yang ke-79 tahun. Setelah ibu-ibu persiapan untuk Pocil dan PKS. Besar harapan saya seluruh Polri dapat menjadi triberartarnya yang salah satunya dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dalam waktu dekat, Polri akan melakukan penambahan 3 polsek di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur. Langkah ini dilakukan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan keamanan di tingkat kecamatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam rangka hari ulang tahun ke-44 Korem 044 Garuda Dempo rayakan kebersamaan dengan semua anggota. Selain itu saat ini prajurit TNI diminta untuk siap siaga menghadapi bencana karhutla. Hadiah mobil ini diberikan pada salah seorang anggota Korem 044 Garuda Dempo. Ya, kemeriahan ini tampak pada acara puncak hari jadi ke-44 tahun. Seluruh prajurit yang berdinas di bawah Komando Resor Militer Garuda Dempo berkumpul bersama. Di dalam suasana peringatan hari ulang tahun Korem 044 Garuda Dempo ini dan Rem 044 Garuda Dempo serta personil Korem 044 Garuda Dempo diminta untuk agar lebih peduli terhadap lingkungan, baik menjaga kerukunan warga serta Kamtibmas. Kedepan, prajurit TNI yang berdinas diminta untuk waspada terhadap adanya kemungkinan bencana, termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Prajurit TNI diminta siaga karena saat ini telah memasuki musim kemarau. Saya berharap seluruh anggota dengan adanya acara syukuran ini, dia lebih semangat lagi bekerja, lebih dekat dengan masyarakat, tidak ada pelanggaran, sehingga Korem 044 Garuda Dempo ini baik yang termasuk jajarannya yaitu di Kodim dari mulai Musi Banyu Asin sampai dengan Lahat, Batu Raja, semuanya semakin dicintai oleh masyarakat. Yang jelas tantangan khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini di bawah jajaran Korem 044 Garuda Dempo, tantangan yang paling berat yang akan kita hadapi bersama adalah kaitannya dengan karhutla. Peringatan ini juga jadi momentum bagi para prajurit untuk bekerja dengan tetap profesional dan tidak ada pelanggaran selama menjalani dinas militer dan membawa nama baik institusi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Ya, kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir. Proses pemadaman lahan terkendala sulitnya akses jalan menuju titik api. Kepulan asap disertai kobaran api membakar lahan di kawasan Desa Arisana Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa petang. Untuk memadamkan api, petugas BPBD Ogan Ilir harus mencari jalan alternatif melewati semak belukar agar dapat menjangkau titik api. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran membuat proses pemadaman tidaklah mudah. Mencegah api tidak meluas ke pemukiman, petugas melakukan penyekatan dengan membasahi lahan yang belum terbakar. Namun minimnya jumlah petugas pemadam yang diturunkan membuat api kian menyebar. Meski demikian, petugas terus berjuang melakukan upaya pemadaman. Kendala kita di lapangan apa? Akses jalan, Pak. Saat ini kondisi api gimana? Sekarang api masih ada satu titik di tengah, namun akses jalannya lagi dicari ya. Memasuki musim kemarau, kebakaran lahan kerap melanda wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Warga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena akan berdampak luas terhadap lingkungan. Sementara kebakaran lahan di Desa Arisan Jaya ini masih dalam penyelidikan Polres Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran lahan terjadi di 2 desa yang berdekatan di Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran ini sedikitnya telah menghanguskan 5 hektar lahan gambut. Asap pekat nampak membumbung tinggi di sekitar lahan gambut yang berada di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir pada Rabu pagi. Api yang semula membakar lahan di Desa Arisan Jaya kini menjalar hingga ke Desa Ulak Betangisan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah personel Satgas Karhutla yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri dikerahkan untuk memadamkan api. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api terus berkobar. Sedikitnya ada 5 titik api baru bermunculan di lokasi yang sama. Petugas juga dibuat kesulitan mendekati titik api karena sebagian akses jalan masih terendam air setinggi 1 meter lebih. Sebenarnya api itu berasal dari Arisan Jaya, menyebar ke sini. Ada berapa titik api? Banyak kalau titiknya, Pak, hampir 4 titik, 5 titik lah api yang. Kalau kita kendala di lapangan apa saja, Pak? Sebenarnya kendala di lapangan itu berhubung vegetasinya masih ada air, jadi kita masih becek istilahnya itu, masih rawa-rawanya, masih banyak air, Pak, itu kendala. Petugas terus berjibaku menghalau api agar tidak mendekati pemukiman penduduk yang hanya berjarak 300 meter. Kebakaran ini setidaknya telah menghanguskan 5 hektar lahan gambut di wilayah Pemulutan Barat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, warga desa Muara Sungai, Kabupaten Pali kini telah mengembangkan budidaya kelapa ganja. Budidaya kelapa ganja maksud kami, selain terdapat banyak khasiatnya, kelapa ganja memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sepintas tampak seperti buah kelapa pada umumnya. Tapi coba cermati lagi. Apa yang beda? Ya, tinggi pohon. Tanaman ini disebut kelapa genjah. Batangnya tidak terlalu tinggi dan sudah dapat dipanen di tahun keempat penanaman. Itu istimewanya. Kelapa genjah kini jadi tanaman favorit di Desa Muara Sungai, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Salah satu petani yang membudidayakan adalah Kuswendi. Dengan memanfaatkan lahan seluas 1 hektar, Kuswendi menanami sebanyak 200-an pohon kelapa genjah. Bibitnya didatangkan dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu. Pertama ketinggian. Kalau kelapa biasa itu kan udah 5 meter baru buah. Kalau ini waktu itu 2,5 tahun itu sudah 50 cm itu udah buah. Tuh ya. Kalau untuk rasanya gimana, Pak? Caknya lebih manis. Ada khasiat khusus, Pak? Kita kenal, Pak, genjahnya, Pak. Kenapa? Ada khasiat khusus, Pak? Ada sebenarnya. Terutama sih sebenarnya untuk kesehatan ini sangat penting ya. Apalagi kita petani ini kan panas-panasan. Kemudian ada kunjungan juga kan ini. Ada 1 batang yang merah.
Adapun manfaat buah kelapa genjah untuk berbagai keperluan seperti air kelapa, santan, dan gula merah. Sedang pohonnya dapat digunakan untuk kebutuhan industri yang menghasilkan sabut dan perabotan rumah tangga. Bahkan air kelapa genjah mengandung banyak elektrolit sehingga baik untuk kesehatan. Manis dan legit. Legit ya. Mantap. Untuk proses pengambilannya mudah nggak? Sangat mudah. Tinggal dipetik tanpa harus memanjat. Kelapa genjah terbaik. Sudah rasanya apa kita minum rasanya di tubuh kita? Saya pernah pengalaman, saya pernah demam. Setelah minum ini, beberapa jam kemudian fresh lagi, Pak. Fresh lagi ya. Dan memang dogan ini baik untuk kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Wendy sendiri dapat menghasilkan 6.000 hingga 18.000 butir buah kelapa per tahunnya. Dengan harga jual 7 hingga Rp10.000 per butirnya. Bisnis kelapa genjah ini tentu sangat menggiurkan bagi para petani. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Saya Auriga Agustina pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.